Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Awal Afriansyah, nomor induk mahasiswa 19.16047. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan eh, materi yang ada di mata kuliah metode numerik. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang interpolasi. Nah, adapun metode-metode yang ada pada materi interpolasi itu yang pertama itu metode linier, polinom kuadrat, polinom Newton, Lagrange, dan spline. Namun pada pembahasan video kali ini saya akan hanya membahas tiga metode yaitu metode linier, polinom kuadrat, dan metode Lagrange. Lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan konsepnya. Nah, interpolasi adalah sebuah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Nah, titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan. Nah, atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Nah, fungsi interpolasi biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Nah, manfaat dari interpolasi itu sendiri yaitu dapat mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Dan pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kuadrat, dan polinomial. Nah, interpolasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan analisis. Maka digunakanlah pendekatan numerik dengan metode interpolasi. Nah, interpolasi itu sendiri merupakan proses penebakan nilai data yang memperhatikan data yang dimiliki. Nah, tujuan utama mendapatkan polinomial hampiran itu adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Nah, di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran itu adalah yang pertama fungsi polinomial, yang kedua trigonometri, dan yang ketiga fungsi rasional. Nah, fungsi-fungsi polinomial banyak dipakai dalam praktek karena fungsi tersebut mudah dihitung nilainya, kemudian gampang diturunkan, diintegralkan, serta semua turunannya itu ada dan kontinu. Jadi, maka dari itu polinomial interpolasi itu digunakan sebagai angka untuk mencari hampiran suatu data. Nah, misalkan kita punya data seperti ini, di mana X sama dengan 2, 3, 4, 5, dan Y 40, 45, 40, 25. Kita ingin mencari nilai X 3,5 dan berapa nilai Y-nya. Jika kita perkirakan pada satu grafik seperti ini, nah untuk X 3,5 itu berada di sini. Yang perlu kita cari berapa nilai Y-nya. Di sini kita tidak ketahui berapa nilainya, Secara rasional, untuk memperkirakan 3,5 itu kan sangatlah gampang. Pasti dia berada di antara 2 dan 4 atau 2 dan 6.
atau dia berada di antara 2 dan 8 sampai dengan seterusnya. Nah, dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka kita peroleh kurva interpolasi seperti ini. Dia akan semakin halus, pendekatannya semakin halus. Bisa jadi dia kita cari intervalnya antara ini dengan yang ini dengan ini dan sampai seterusnya. Nah, bentuk pencarian pendekatannya ini akan kita bahas dengan menggunakan beberapa metode. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 metode yang akan digunakan, yaitu metode linier, polinom kuadrat, dan juga metode Lagrange. Nah, langsung saja kita masuk kepada metode yang pertama, yaitu metode interpolasi linear. Metode interpolasi linear ini adalah metode untuk menentukan titik-titik antara dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Maksudnya di sini dia menggunakan pendekatan garis lurus, di mana yang melalui titik P1 sama dengan X1, Y1 dan P2 sama dengan X2, Y2. Nah, karena dia menggunakan pendekatan garis lurus dengan titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka kita ingat-ingat kembali di pelajaran mata kuliah kalkulus untuk mencari sebuah persamaan garis lurus itu kan rumusnya seperti ini. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X2. Ini rumus untuk mencari persamaan daripada garis lurus yang melalui dua titik. Nah, jika kita sederhanakan ini agar menjadi persamaan garis lurus, kita pindah ruaskan ini sehingga menghasilkan seperti ini. Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X dikurang X1. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X dikurang X1 plus ditambah Y1. Nah, inilah bentuk daripada persamaan garis lurus. Kalau kita ingin mencari garis lurusnya berapa, atau kita simbolkan YN, maka rumusnya seperti ini. Y sama dengan YN plus 1 dikurang YN per XN plus 1 dikurang XN dikali X dikurang XN tambah YN. Ini secara umumnya. Nah, kita perhatikan grafik ini. Nah, dalam interpolasi itu kan kita ingin mencari nilai antara suatu data. Nah, misalkan kita punya data di sini, data X1 dan X2, yang mana X1 hasilnya Y1, kemudian X2 hasilnya Y2. Nah, kalau saya menetapkan nilai antara X1 dan X2 ini ada sebuah titik yang bernama sini X, maka dengan menggunakan pendekatan persamaan garis lurus, maka kita akan memperoleh hasil Y. Inilah yang dikatakan interpolasi. Kita menebak berapa nilai yang dihasilkan oleh sebuah titik X yang berada di antara X1 dan X2. Nah, kalau interpolasi linear ini menggunakan
persamaan garis lurus itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi sebuah polinomial. Nah, seperti ini. P1X dengan A0 tambah A1 dikali X dikurang X0. Nah, dalam pengerjaan suatu masalah, pendekatan dengan polinomial itu lebih gampang dan lebih sederhana. Nah, di mana dengan A0 itu sama dengan Y0 atau fungsi X0-nya. Kalau untuk X1-nya itu sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 sama dengan fungsi X1 dikurang fungsi X0 dibagi X1 dikurang X0. Bentuk A1 ini merupakan derivatif atau derivatif difference atau solusi terbagi, di mana A1 itu adalah fungsi pemetaan X1, X0. Nah, adapun algoritma atau langkah-langkah dalam mencari interpolasi linear ini menggunakan MATLAB itu dia seperti ini. Yang pertama, step pertama itu kita masukkan dua buah titik, misalkan P1 sama dengan X1, Y1, P2 sama dengan X2, Y2. Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan interval X lebih besar dari X1 dan X lebih kecil daripada 2. Kemudian langkah yang ketiga, kita hitung nilai Y-nya dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus tadi. Itu Y sama dengan YN plus 1 dikurang YN per XN plus 1 dikurang XN dikali X dikurang XN ditambah YN. Kemudian langkah yang keempat atau langkah yang terakhir itu adalah kita tampilkan nilai titik baru yang dicari. Nah, untuk lebih jelasnya metode interpolasi linear ini, kita masuk ke pembahasan contoh soal. Misalkan di sini kita punya soal, sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Nah, diperoleh data tinggi seperti tinggi bolanya itu H, dan setelah detik, T detik, nah, seperti ini. Berapakah tinggi bola saat T 3,5? Nah, secara logika kita bisa perkirakan atau kita bisa menebak bahwa T ini berada di mana. Nah, bisa jadi dia berada di antara titik 3,45 dan titik 4,40, atau bisa jadi dia berada di antara titik 3,45 dan titik 5,25. Nah, kedua titik ini bisa kita pakai. Nah, untuk penjelasan soal ini, saya akan menggunakan titik antara 3,545 dan 5,25 ini. Nah, setelah kita tentukan titiknya seperti ini, ya, kita tinggal substitusikan titik ini ke dalam rumus persamaan garis lurus, yang mana rumusnya ini. Nah, jadi YN plus satunya itu 940, YN-nya sama dengan 45, kemudian XN tambah satunya itu adalah 4, XN sama dengan 3, X sama dengan 3,5. Kenapa 3,5? Karena nilai X ini kita ketahui dia 3,5. Yang dicari itu adalah berapa tinggi bolanya atau Y-nya. 3,5 dikurang 3 tambah 45. Nah, hasilnya min 5 per 1 dikali 0,5 tambah 45. Atau sama dengan 42,5. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tinggi bola saat T sama dengan 3,5 itu adalah 42,5 meter. Nah, di sini juga kita bisa sederhanakan pengerjaannya menggunakan rumus polinomial. Misalkan kita tinggal seperti ini. Data yang sama,
rumus polinomial tadi itu kan P1X sama dengan A0 tambah A1 dikali X dikurang X0. Nah, yang dimana A0 itu sama dengan Y0, kemudian X tadi kan 3,5, sehingga rumus untuk polinomial derajat 1 itu yang sama dengan A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 kurang X0, atau sama dengan fungsi X1 dikurang fungsi X0 per X1 dikurang X0. Nah, sehingga untuk P1X-nya itu dimana sama dengan A0 tambah A1 dikali X dikurang X0, kita tinggal ganti atau substitusikan X-nya. Kan kita ketahui X-nya adalah 3,5. Kemudian A0-nya itu adalah ini 45. Kemudian A1-nya min 5. Kemudian X-nya ada 3,5 dikurang 3. Sehingga kita peroleh hasil 45 dikurang 2,5. Atau P 3,5 itu sama dengan 42,5. Jadi tinggi bola saat T 3,5 itu 42,5. Ini sama halnya pengerjaan menggunakan pendekatan garis lurus yang tadi. Nah, ini sama. Hanya saja kita tinggal mensubstitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan polinomial untuk mencari berapa tinggi daripada bola itu sendiri. Nah, contoh lain, misalkan di sini kita disuruh tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,3862944, dan len 6 itu sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi linear, di mana nilai eksakt daripada len 2 itu sama dengan 0,6931718. Nah, di sini kan sudah ditentukan X0-nya itu sama dengan 1, kemudian Y0-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 6, dan Y1-nya sama dengan 1,7917595. Yang kita cari adalah X sama dengan 2, berapa nilainya? Nah, ini kita menggunakan pendekatan yang paling terjauh. Karena kan pendekatan yang diberikan itu ada len 1, len 4, dan len 6. Nah, kita coba di kalau kita pakai X1-nya sama dengan 6. Kita titik ini yang kita ketahui ini kita substitusikan ke dalam persamaan garis lurus ini. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 1,7917596 dikurang 0 per 6 kurang 1, karena nilai xn tambah satunya itu sama dengan 6, kemudian xn itu sama dengan 1, jadi kita bagi dikali yang dicari itu kan x, berapa nilai x-nya, berapa nilai y-nya, x-nya kan yang diketahui x-nya 2, kemudian xn-nya sama dengan 1, kemudian y-nya sama dengan 0, y0-nya, sehingga kita peroleh Y sama dengan 1,7917596 per 5 kali 1 tambah 0. Hasilnya Y sama dengan 0,35835. Nah, adapun galatnya itu kan nilai eksak yang diperoleh, yang sebenarnya kita kurangkan dengan nilai pendekatannya yang diperoleh tadi menggunakan persamaan garis lurus. Nah, itu yang ini. Nah, jadi setelah kita kurangkan, kemudian kita bagi dengan eksak atau nilai sejatinya daripada len 2, kita peroleh dia punya galat sebesar 48%.
Misalkan lagi kita menggunakan pendekatan yaitu yang paling kecil antara 1 dan len 1 dan len 4. Kita peroleh seperti ini, X1-nya 1, Y 0-nya 0. X1-nya sama dengan 4, kemudian Y1-nya sama dengan 1,3862,944. Titik-titik ini kita substitusikan ke persamaan sehingga menghasilkan seperti ini, Y sama dengan 0,462098. Kemudian kita cari galatnya. Cari galatnya, nilai yang kita peroleh kita akan kurangkan dengan eksaknya. Nah, di mana seperti ini kita peroleh 33,33%. Berdasarkan contoh ini, kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa semakin lebar jarak titik yang kita ambil, maka semakin besar pula nilai kesalahan yang akan kita peroleh. Sini kan di pertama lebar titiknya itu 1 dan 6, len 1 dan len 6. Kesalahannya itu atau galatnya 48%. Nah, kemudian kita perkecil lebar titiknya, interval titiknya, kita peroleh 33,33%. Semakin kecil, maka kita simpulkan semakin besar jarak titik atau interval titik yang diambil, maka semakin besar pula kesalahan yang akan diperoleh. Dan jika semakin kecil, maka semakin kecil pula kesalahan yang diperoleh. Nah, selanjutnya kan tadi di penjelasan interpolasi linear itu ada bentuk polinomial. Nah, adapun bentuk umum interpolasi polinomial itu kalau orde 1 ia sama dengan P1X sama dengan A0 tambah A1 dikali X kurang X0. Kalau dia orde 2 sama dengan P2X sama dengan A0 tambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah X tambah A0 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1. Begitupun dengan X3, polinomial orde ketiga itu Px3 sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0 tambah A2 kali X kurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah A3 X dikurang X0 ditambah dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, sampai dengan polinom orde ke N. Banyaknya polinom itu kita tidak ketahui berapa, maka kita sederhanakan rumusnya, dia sampai ke orde ke N, di mana Pn X itu sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X1 ditambah sampai dengan AN dikali X dikurang X0 ditambah X dikurang X1 sampai dengan X dikurang Xn min 1. Nah, kalau dia berubah fungsi, maka kita akan mencari A0-nya berapa. Nah, ini kan dia berbentuk polinomial. Nah, ada A0, A1. Nah, untuk mencari nilai A0-nya dan A1-nya sampai dengan AN-nya itu, caranya dia seperti ini. A0-nya itu sama dengan fungsi daripada X0-nya. Kemudian A1-nya itu adalah fungsi X1 dikurang fungsi X0 per X1 dikurang X0 atau fungsi pemetaan X1, X0. Kemudian untuk mencari nilai A2-nya, itu fungsi X2 dikurang fungsi X1 dibagi X2 dikurang X1 dikurang fungsi X1 dikurang fungsi X0 dibagi X1 dikurang X0 dan per X2 kurang X0 atau fungsi pemetaan X2, X1 dan X0. Kalau A-nya sampai dengan N, maka rumusnya itu fungsi Xn di Xn min 1 sampai dengan X1 dikurang
fungsi xn-1, xn-2 sampai dengan x0 per xn kurang x0. Nah, secara tidak langsung di sini kita lihat bahwasannya A0 sampai dengan AN itu saling berkaitan. Nah, di mana A0-nya itu kan fungsi fx, fungsi fx0. Fungsi fx0 ini digunakan untuk mencari A1. Rumus dari fungsi A1 ini digunakan untuk mencari fungsi rumus A2 atau A2. Begitupun seterusnya sampai dengan N. Fungsi N-1 itu digunakan mencari fungsi N. Nah, inilah yang dikatakan divided difference atau selisih bagi dua. Nah, oke. Saya rasa teman-teman sudah paham. Kita lanjut ke interpolasi kuadrat. Nah, dalam interpolasi kuadrat ini kita membutuhkan tiga titik. Namanya juga kuadrat, dia pasti punya 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva yang mulus. Nah, apabila terdapat 3 titik data, maka data prediksi nilai suatu titik data digunakan polinomial orde kedua yang berbentuk P2X sama dengan A0 ditambah A1 kali X dikurang X0 ditambah A2 kali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Sama tadi yang saya jelaskan di awal, kalau dia polinomial orde 2. Nah, jadi kita harus punya data untuk menyelesaikan suatu permasalahan interpolasi kuadrat, ya kita harus punya data A0-nya berapa, A1-nya berapa, kemudian A2-nya berapa. Nah, kalau digambarkan secara grafik, kita punya kan kurva yang lurus seperti ini. Harusnya sini 3 titik ya. Kalau misalkan kita tebak di sini ada suatu nilai seperti ini, kita katakan dia X2, maka dia akan menghasilkan Y2. Namanya juga interpolasi adalah penebakan suatu data yang tidak terdapat dalam kumpulan data yang ada. Nah, adapun langkah-langkah atau algoritma interpolasi kuadrat itu sendiri, itu yang pertama, masukkan 3 data, titik data, yaitu P1 sama dengan X1, Y1, X2, P2 itu X2, Y2, P3 itu sama dengan X3, Y3. Kemudian langkah kedua itu kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari, di mana intervalnya untuk X lebih besar daripada X1 dan lebih kecil daripada X2, dan atau X lebih kecil dari X2, X3 maksud saya, dan lebih besar daripada X2. Nah, langkah yang ketiga itu kita tentukan nilai A0, A1-nya, kemudian A2-nya dengan rumus yang ada. Nah, di mana A0-nya itu adalah fungsi X0, kemudian A1 itu fungsi fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0, fungsi x2-nya. X2-nya itu fungsi X2, A2 itu sama dengan fungsi X2 dikurang fungsi X1 per X2 dikurang X1 dikurang fungsi X1 dikurang fungsi X0 per X1 dikurang X0 dibagi X2 dikurang X0. Kemudian langkah yang keempat, kita hitung nilai Y-nya menggunakan persamaan polinomial, yaitu tadi P2-nya P2 X itu sama dengan A0 tambah A1 X dikurang X0 ditambah A2 X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Nah, ini kan bentuk daripada polinomial derajat 2 atau orde kedua. Kemudian langkah yang kelima itu kita tampilkan
nilai titik baru yang cari. Nah, untuk lebih jelasnya metode interpolasi kuadrat ini kita masuk kepada contoh. Nah, misalkan di sini kita disuruh tentukan nilai len 2 berdasarkan len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,386294 dan len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kuadrat, di mana nilai X1 len 2 itu sama dengan 0,6931718. Nah, soal ini sama dengan soal di interpolasi linear tadi. Namun perbedaannya karena kan di interpolasi linear tadi kita membutuhkan cuma 2 titik. Nah, interpolasi kuadrat ini kita butuh 3 titik. Titik yang pertama, X0 sama dengan 1 dengan fungsi X0 sama dengan 0. Kemudian X1 4, fungsi X1 nya sama dengan 1,3862944. X2 nya sama dengan 6. Fungsi X2 sama dengan 1,7917595. Kemudian kita cari nilai X sama dengan 2. Berapa fungsinya? Nah, langkah awal ya kita tentukan dulu A0, A1, dan A2-nya. Itu A0-nya kan di sini dia sama dengan 0. Kemudian A1-nya itu ini fungsi X1 kemudian dikurang dengan 0 fungsi X0 nya dikurang X1 nya dibagi X1 nya dikurang X0 nya, dimana X1 nya 4 dan X0 nya sama dengan 1, menghasilkan 0,4620983. Kemudian A2 nya itu sama dengan fungsi F2 nya dikurang dengan fungsi F1 nya, kemudian dibagi X2 nya dikurang X1 nya dikurang hasil dari A1 tadi menggunakan A1 dibagi 6 dikurang 1, maka kita peroleh min 6 min 0,0518731116. Nah, langkah tadi itu kan menggunakan pendekatan persamaan garis lurus. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan persamaan polinomial, maka kita peroleh seperti ini. Satunya kan sudah kita temukan tadi di awal menggunakan pendekatan persamaan garis lurus, maka kita tinggal substitusikan A1, A0, A1 dan A2 ini ke persamaan polinomial derajat 2 atau orde 2, di mana kita peroleh seperti ini. P2X sama dengan A0 tambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Kita substitusikan A0, A1 dan A2. 0 sama dengan 0, A2 sama dengan 0,462098112. Dikali X-nya berapa? X-nya kan 2, kemudian X0 nya 1. Ditambah A2, A2 hasilnya 0, min 0,0518731116. Dikali X-nya 2 dikurang X0 nya 1 dikali X-nya kan 2 dikurang X1 nya 4. Nah, sehingga kita peroleh P2X itu sama dengan 0,565844436. Kemudian kita bandingkan untuk memperoleh galapnya. Kita bandingkan nilai P2 ini dengan nilai eksat atau nilai sejati yang dimiliki oleh len 2 itu sendiri. Dengan cara kita seperti ini, kita kurangkan dulu nilai eksaknya dengan nilai yang kita peroleh di interpolasi kuadratik, yaitu ini, sehingga
kita peroleh sama dengan 18,4%. Nah, itu penyelesaian soal dengan menggunakan metode interpolasi kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu interpolasi Lagrange, di mana interpolasi polinomial Lagrange ini digunakan untuk mencari titik-titik di antara dari n buah titik P1, X1, Y1, P2 sama dengan X2, Y2, P3 sama dengan X3, Y3 sampai dengan Pn sama dengan Xn, Yn. Nah, dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret. Adapun formulanya itu seperti ini. Di mana fn x-nya itu atau fungsi Pn terhadap x-nya itu sama dengan jumlahan dari deret i sama dengan 0 sampai dengan n dikali dengan hasil kali i sama dengan 0 sampai dengan n, di mana x dikurang di mana j itu tidak sama dengan i, dikali x dikurang xj per xi dikurang xj kali fungsi xi. Ini itu dengan 0, 1, 2 sampai dengan n. Nah, adapun polinom orde pertama itu bentuknya seperti ini, mana f1x sama dengan x dikurang x1 per x0 dikurang x1 kali fx0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 kali fx1. Nah, kemudian untuk polinom orde kedua itu rumusnya seperti ini, mana f2 x sama dengan x dikurang x1 per x0 dikurang x1 dikali x dikurang x2 per x0 dikurang x2 dikali fungsi x0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x2 per x1 kurang x2 dikali fungsi x1 ditambah x dikurang x0 per x2 dikurang x0 dikali x dikurang x1 per x2 dikurang x1 dikali fungsi x2. Nah, interpolasi ini merupakan bentuk paling mudah dipahami, namun kurang disukai karena jumlah komputasi yang dibutuhkan itu untuk satu kali interpolasi sangatlah besar, sehingga penyelesaian interpolasi metode Lagrange ini jarang digunakan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian daripada interpolasi Lagrange itu yang pertama kita masukkan n titik data yang diberikan. Misalkan P1 yang sama dengan X1, 1, P2 sama dengan X2, Y2 sampai dengan Pn sama dengan Xn, Yn. Dan langkah yang kedua, kita masukkan nilai X dengan titik yang akan dicari. Sementara interval X lebih besar dari X1, lebih kecil dari X2, atau interval antara X lebih besar daripada X2, lebih kecil dari X3, atau interval antara X lebih besar dari Xn-1 lebih kecil dari Xn. Kemudian langkah yang ketiga, kita hitung nilainya dengan rumus yang tadi. Metode Lagrange ini Y sama dengan selisih jumlah deret dari I sama dengan 1, jumlah dari deret I sama dengan 1 sampai dengan Pn dikali Y
dikali hasil kali deret J, di mana J tidak sama dengan 1, terhadap X dikurang XJ per XI dikurang XJ. Kemudian angka yang keempat atau yang terakhir, itu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, atau Vx, Y. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Misalkan, kita disuruh tentukan nilai daripada len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, dan 4 sama dengan 1,38629444, len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde kedua. Nah, soal ini sama dengan soal contoh sebelumnya. Nah, di sini langkahnya itu kan tadi untuk polinomial order kedua itu rumusnya seperti ini. Sehingga kita tinggal substitusikan. Nah, dimana kita peroleh P2X sama dengan X dikurang 4 dikali X dikurang 6 per 1 dikurang 4 dikali 1 dikurang 6 dikali 0. Nolnya ini kan X-nya. Ditambah X dikurang 1, X dikali X dikurang 6 per 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 6 dikali 1,3862944. Nah, ini nilai daripada len 4 atau nilai Y daripada titik X len 4 ditambah X dikurang 1 dikali X dikurang 4 per 6 dikurang 1 kali 6 dikurang 4 dikali 1,7917595. Sehingga kita peroleh X-nya kita ganti dengan len 2 karena yang kita cari itu nilai daripada len 2. Kita peroleh seperti ini. 2 dikurang 4 dikali 2 dikurang 6 bagi 1 dikurang 4 bagi 1 kurang 6 dikali 0. Kalau tadi ini adalah nilai hasil daripada len 1 ditambah 2 kurang 1 dikali 2 kurang 6 per 4 dikurang 1 kali 4 dikurang 6 dikali hasil dari len 4 itu 1,3862944 tambah 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 4 per 6 dikurang 1 dikali 6 dikurang 4 dikali nilai daripada len 6 yaitu 1,7917595. Sehingga kita peroleh P2 untuk len 2 itu sama dengan 0 ditambah 0,9241966 dikurang 0,3853519 sama dengan 0,56584436. Nah, untuk memperoleh mengetahui seberapa besar kesalahan yang dimiliki, ya kita cari galatnya. Nah, rumus galat sendiri kan epsilon sama dengan nilai eksak dari len 2 itu sendiri dikurang nilai hasil interpolasi ini. Nah, sehingga kita dibagi dengan nilai eksaknya itu sendiri. Nah, sehingga kita peroleh dia sama dengan epsilon sama dengan 0,6931718 dikurang 0, yang ini 0,65584436 per 0,6931718 kali 100% sama dengan 18,4%.
Jadi besar kesalahan atau galak daripada penggunaan metode Langrenz ini sebesar 18,4%. Nah, eh, interpolasi Langrenz ini dalam algoritmanya dalam MATLAB itu seperti ini. Nah, untuk menghitung hampiran nilai fungsi X-nya yang tidak kita ketahui, kita input Z di mana 1, fungsi X1, X2, fungsi X2 sampai dengan Xn, fungsi Xn. Nah, ini yang kita input. Kemudian adapun outputnya itu Pn-1 Z, fungsi Z. Nah, langkah-langkahnya kita pertama masukkan Pn-1 Z sama dengan 0. Nah, ini inisialisasi. Nah, dan kita bukan untukannya 91 sampai dengan N. Nah, LK Z itu sama dengan 1. J-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, ketika J itu tidak sama dengan K, maka LK Z itu sama dengan LK Z dikali Z dikurang XJ dibagi XK dikurang XJ. Atau Pn-1 Z sama dengan Pn-1 Z ditambah fungsi XK dikali LKZ. Dan stop. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 3 metode. Nah, sebenarnya 5, namun pada video kali ini saya hanya membahas 3 metode, yaitu metode interpolasi linear, interpolasi kuadratik, dan interpolasi Lagrange. Nah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan metode tersebut dalam MATLAB. Nah, untuk membahas contoh soal yang dibahas sebelumnya, apakah dia memiliki hal sama atau tidak. Nah, saja kita masuk ke MATLAB-nya, tes MATLAB. Nah, yang pertama itu metode interpolasi linear. Nah, di sini langkah awal yang perlu kita lakukan untuk implementasi metode linear itu ke dalam aplikasi MATLAB, ya kita buat skripnya. Nah, di sini saya sudah buat skrip seperti ini. Dan ini ada clear. Nah, artinya dia akan menghapus yang ada di workspace, kemudian CLC akan menghapus yang ada di command window, kemudian dips. Ini artinya menampilkan. Nah, dia akan menampilkan artinya tulisan seperti ini. Itu interpolasi untuk linear. Kemudian dips. Garis-garis ini sebagai pembatas atau mempercantik nantinya tampilan di command window. Kemudian X kita input X0-nya, Y0-nya, X1-nya, Y1-nya, dan X-nya. Dengan rumus Y itu sama dengan Y1 per Y0, Y1 dikurang Y0 dibagi X1 kurang X0 dikali X dikurang X0 ditambah Y0. Nah, kemudian kita dips lagi nilai Y-nya. Kita tampilkan nilai Y-nya dengan num to S di up Y, artinya ini untuk mengubah angka atau nomor intinya ke dalam bentuk lari dan memunculkan nilai Y sama dengan. Oke, setelah kita buat script seperti ini, kita lihat di sini, dia sudah warna hijau, berarti script ini sudah siap untuk digunakan. Namun kita save terlebih dahulu dengan nama
interpolasi linear. Dalam penamaan skrip ini tidak boleh ada spasi agar nantinya programnya jalan. Oke, kita coba running. Oke, kita dimintai X0-nya berapa? Kita lihat di soal. Plus. Nah, di sini X0-nya sama dengan 1, Y0-nya 1, Y0-nya 0. Oke, kita masuk ke 1, kemudian Y0-nya 0, X2-nya, X1-nya 6, kemudian Y1-nya 1,791795 dan X yang dicari 2. Berapa nilainya? Oke, kita enter. Nah, hasilnya Y sama dengan 0,35835. Nah, kita lihat di PowerPoint. Nah, dia sama. Berarti script ini berhasil dijalankan. Oke, itu untuk interpolasi linear. Nah, selanjutnya kita ke metode yang kedua, yaitu interpolasi kuadrat. Nah, sama. Langkah awalnya kita buat dulu scriptnya seperti ini. Saya sudah buat di sini. Itu clear untuk menghapus data di workspace. Kemudian CLC menghapus yang ada di command window. Sama tadi di interpolasi linear, dips itu artinya menampilkan. Dia akan menampilkan nantinya tulisan program interpolasi untuk kuadrat. Nah, kemudian dips garis-garis ini untuk pembatas dan mempercantik nantinya antara tulisan ini dan hasilnya ke bawah. Dan kita input X0-nya, Y0-nya, X1-nya, Y1, X2, Y2, dan X. Nah, adapun rumusnya yaitu Y0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dibagi X0 dikurang X1 dikali X0 dikurang X2 ditambah Y1 dikali X dikurang X0 ditambah X dikurang X2 dibagi X1 dikurang X0 dikali X1 dikurang X2 ditambah Y2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X0 dikali X2 dikurang X1. Kemudian dips nilai Y sama tadi di metode interpolasi linear. Ini artinya pengubahan angka ke dalam bentuk larik sehingga memunculkan nantinya Y sama dengan. Oke. Kita lihat di sini dia sudah warna hijau, berarti script ini sudah bisa kita jalankan. Kemudian kita save. Nah, save-nya sama dengan interpolasi linear tadi, tidak ada spasi di antara interpolasi dan kuadratnya. Di sini saya save dengan nama interpolasi kuadrat tanpa spasi. Oke, kita coba running. Oke. Sini dia meminta X0. Kita lihat di soal untuk interpolasi kuadrat. X0-nya sama dengan 1. Di MATLAB. Oke. 0-nya sama dengan 1. Dan Y0-nya sama dengan 0. X1-nya sama dengan 4. Y1-nya sama dengan 1,3. 8629 44. 2-nya 6. Kemudian Y2-nya 1,7 1,791.
75, kemudian masukkan nilai x-nya sama dengan 2. Bentar. Nah, nilai Y sama dengan 0,565854. Kita lihat di plot point. 5658. Oke, sama. Berarti script ini berjalan. Oke, kita lanjut ke metode yang ketiga, metode yang terakhir, yaitu interpolasi Lagrange. Nah, aplikasi metode interpolasi Lagrange di aplikasi MATLAB sama. Pertama kita juga harus membuat skripnya terlebih dahulu seperti ini. Saya sudah buat skripnya seperti ini. Sini jangan lupa dalam pembuatan skrip itu pertama kita harus tulis clear dan CLC agar yang ada di workspace dan command window itu terhapus. Dips artinya menampilkan, ini judulnya interpolasi Lagrange, garis-garis ini pembatasnya. Kemudian ya kita input nilai x0 nya, y0 nya, x1, y1, x2, y2 dan x-nya. Dengan rumus y sama dengan x dikurang x1 dibagi x0 dikurang x1 dikali x dikurang x2 dibagi x0 dikurang x2 dikali y0 tambah x dikurang x0 dibagi x1 dikurang x0 dikali x dikurang x2 dibagi x1 dikurang x2 dikali y1 ditambah x0 dikurang x dikurang x0 dibagi x2 dikurang x0 dikali x dikurang x1 dibagi x2 dikurang x1 dikali y2. Nah, dips artinya menampilkan nilai y dengan format angka. Ini artinya format angka larik, yang tadinya format angka diubah dalam bentuk larik sehingga nantinya di command window muncul y sama dengan. Oke. Di sini kita lihat sudah warna hijau, berarti script ini sudah bisa berjalan. Jadi kita tinggal running. Ya. Oke, kita masukkan nilai x yang diketahui pada soal. Ada di interpolasi kuadrat, interpolasi Lagrange, kita lihat di sini. Jadi x1-nya 1 0 4 1 3 8 6 2 9 4 4 6 1, 7917595. Masukkan x1-nya 1, y0-nya 0, kemudian x2-nya x1-nya 4, y1-nya 1, 38 62 944. X2-nya 6, Y2-nya 1,79 17 59. Kemudian yang dicari X2-nya. Oke, nilai Y sama dengan 0,56584. Lihat. 56584. Oke, sama. Itu aplikasi metode interpolasi linear, interpolasi kuadrat, dan interpolasi Lagrange dalam implementasinya menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi itu untuk materi kita pada video kali ini. Sekian,
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.